sebagai biksu yang sebetulnya dia adalah robot. Sadarkah kita bahwa teknologi kini semakin menguasai kehidupan kita? Sejauh ini kita mengenal istilah AI atau kecerdasan buatan dalam bahasa Indonesia. Istilah itu memang bukan hal baru, namun perkembangannya selalu menarik perhatian banyak orang. Banyak sekali penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika kita ingin berbelanja di salah satu situs atau aplikasi e-commerce, akan ada rekomendasi produk untuk Anda, dan itu adalah proses dari AI. Lalu, apa sebenarnya AI ini? Bagaimana Buddhis memandang cara kerja AI? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita ikuti talk show malam ini. Memang kalau saya membaca beberapa berita bahwa kecerdasan buatan ini juga sudah merambah ke agama juga. Jadi seperti yang tadi Pak Adi sampaikan bahwa di Jepang itu memang sudah ada tokoh agama, ya, dalam hal ini sebagai biksu, yang sebetulnya dia adalah robot. Karena kalau kita lihat beberapa hal yang kalau tadi dikatakan ada orang yang takut kehilangan pekerjaan, itu kan karena adanya rutinitas ya. Jadi misalnya mungkin pasang baterai misalnya, atau memasang satu benda tertentu misalnya, itu gampang sekali diganti robot. Kemudian kalau dulu misalnya untuk pemasangan atau perakitan mobil, kendaraan, sepeda motor dan sebagainya, itu sudah lama sekali robot. Karena itu yang rutinitas. Nah, biku ini juga ada kegiatan yang rutin. Misalnya membaca parita, itu rutin. Bahkan juga membaca parita untuk orang sakit, membaca parita untuk pemberkahan rumah, membaca parita untuk orang meninggal, itu kan itu aja yang dibaca. Sehingga beberapa umat pun kadang-kadang kalau sering mengundang biku ataupun ikut acara-acara para bante itu, dia biasanya juga sudah hafal. Oh, bante ini mesti habis ini baca ini, habis ini baca ini. Nah, umat saja yang ikut bisa hafal. Apalagi mesin yang memang didesain untuk belajar. Seperti yang dikatakan Pak Adi tadi, dia sudah langsung ngerti. Nah, di Jepang itu memang ada satu mesin yang melayani umat-umat itu untuk didoain. Jadi dia minta sembahyang apa, dikasih aja doanya, dan itu wah dia hafal sekali. Kalau ibaratnya kita membaca parita itu, parita dari awal sampai akhir dia bisa baca semua. Riwayat Sang Buddha juga dia bisa masukkan, kitab suci Tipitaka pun bisa. Kenapa? Karena mesin ini kan mesin yang bisa belajar. Sehingga kalau ada orang tanya misalnya, bagaimana ya itu riwayatnya, misalnya Bante Ananda, wah langsung keluar. Bante Ananda adalah begini, dari kehidupan yang lampau sepertinya gini, dan kemudian pada zaman Sang Buddha begini, ada kisahnya semua, datanya lengkap. Itu biku aja banyak sekali yang nggak bisa, atau mungkin malah diomong, biku itu hanya 1-2 aja yang bisa. Kemudian tanya lagi misalnya, saya ingin tahu ya, riwayatnya Wisaka misalnya, oh Wisaka dalam kehidupan yang sebelumnya begini. Kemudian dalam kehidupan zaman Sang Buddha begini, ada kejadian pada waktu itu di wihara ini begini, di wihara itu begini. Wah, kalau biku yang sungguhan, mungkin hanya 1-2 orang yang tahu. Tapi mesin bisa tahu. Nah, sehingga ada kemungkinan biku juga bisa digusur oleh mesin itu. Ya, tapi ya nggak ngapa-ngapa juga. Kenapa? Karena kan kegiatan yang rutin ya silakan digusur. Tetapi ada biku yang kegiatannya tidak bisa digusur, yaitu melaksanakan kemoralan atau mungkin melaksanakan yang disebut winaya kebikuan.
Jadi mesin itu hanya ya atau tidak. Tapi winaya kebikuan itu harus dijalani sungguhan sebagai perbaikan perilaku. Ini yang tidak bisa, karena itu ya biar aja ada robot yang menggantikan biku ya untuk urusan mungkin pelayanan tamu dan sebagainya, itu bisa. Tapi melaksanakan meditasi, pengembangan kesadaran, itu dia tidak bisa. Apalagi kalau misalnya ada umat yang mungkin ingin konsultasi dan membawa perasaan. Kadang-kadang beberapa umat itu kan kalau konsultasi pakai menangis. Nah, jadi biasanya kita di ruang tempat konsultasi, kalau saya ya di ada kantornya begitu, biasanya saya sediakan tisu. Jadi akhirnya kan kalau umatnya sudah cerita dengan penuh emosi, baik pria maupun wanita ya sama saja, itu kemudian kan keluar air mata. Nah, saya langsung ngomong, ya itu boleh tisu diambil, dan saya memperhatikan dengan baik waktu dia berkonsultasi dan sebagainya, sampai akhirnya begitu selesai, kemudian ya kita memberikan masukan untuk penyelesaian masalah. Nah, hal-hal yang semacam ini saat ini belum tentu bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Walaupun kecerdasan buatan sekarang diajar juga untuk bikin perasaan, punya perasaan. Beberapa robot sekarang sudah bisa juga keringatan. Beberapa robot sekarang sudah mulai bisa keluar air mata, bisa ada ekspresi mukanya, sekian ratus ekspresi muka, bisa. Tetapi nanti waktu dia melayani orang yang mungkin sedang terbawa perasaan itu, mungkin yang keluar adalah kesan dhamma, yaitu misalnya, kenapa engkau harus menangis? Apa yang kamu tangisi? Yang kamu tangisi kan keinginanmu yang tidak tercapai. Kalau keinginanmu tidak tercapai kemudian kamu tangisi, apakah kemudian bisa tercapai? Kan tidak. Kenapa juga kamu mengambil tisu? Segitu banyak tisu, apakah bisa menyelesaikan? Nah, ini kalau sekarang umat yang mendengar jawaban robot ini, wah malah bisa tambah stres ya. Dia datang untuk curhat, begitu keluar dari acara curhatnya itu, dia malah emosi besar. Nah, jadi hal-hal yang begini mungkin sampai saat ini belum bisa digantikan. Nah, sekarang seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, kecerdasan buatan apapun juga bentuknya, itu sebetulnya dia adalah netral. Kita manusia yang akan menggunakannya. Apakah kita menggunakan dengan baik ataukah kita menyalahgunakan? Kalau tadi saya baru membaca ada satu tokoh yang kemudian mendapat kabar ada kurir yang mengantar paket, kemudian memberikan link bahwa paketnya ini adalah misalnya sekarang sedang akan diantar ke rumah, lalu dia klik linknya itu, ternyata adalah untuk membongkar transaksi-transaksi banknya dia, dan sehingga dia akhirnya bisa transaksi ke sana ke sini, yang itu semua tentu didownload oleh si mesin itu sendiri. Nah, ini adalah penyalahgunaan kecerdasan buatan. Nah, saudara-saudara, tapi juga kalau yang tadi bisa menjadi biku, kemudian punya kesempatan untuk membacakan parita atau melayani yang mungkin rutin, itu kan sesuatu yang baik. Kalau demikian, saudara-saudara, kita memang tidak bisa menghentikan kemajuan teknologi. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri, yaitu berjalan sesuai dengan dharma. Bahwa alat-alat di luar kita itu hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuan kita di dalam batin kita atau di dalam diri kita sesuai dengan dhamma adalah bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan kita, tapi sekaligus bisa membahagiakan lingkungan kita, dan kalau bisa juga kita berusaha membahagiakan semua makhluk. Dengan upaya kita membahagiakan lingkungan maupun semua makhluk, maka tentu kita tidak akan menyalahgunakan kemampuan kecerdasan buatan ini.
Karena kita pasti akan berpikir bagaimana ya supaya kecerdasan buatan ini akan bermanfaat untuk banyak orang, untuk semua makhluk. Nah, sehingga misalnya kecerdasan buatannya sekarang digunakan untuk apa? Untuk menerjemahkan suara anjing ataupun suara kucing misalnya. Sehingga kalau anjing menggonggong, itu sudah ada kecerdasan buatan yang mengetahui bahwa anjing ini lapar. Kemudian anjing ini juga menggonggong yang sama bagi kita, tapi bisa diterjemahkan sebagai anjing ini pengen keluar dari rumah, mau jalan-jalan keluar. Jadi sekarang yang punya anjing ini menjadi lebih nyaman. Kenapa? Karena dia merasakan bisa berkomunikasi dengan si anjing yang dia sayangi. Demikian pula dengan kucing, juga sama. Bahkan juga sudah ada yang untuk bayi. Nah, ini sangat membantu manusia. Bayi nangis, itu sudah ada ceritanya. Oh, bayi nangis yang ini sakit perut. Nah, coba perutnya digosok, tenang langsung. Bayi nangis lagi. Oh, ini punggungnya basah. Coba diganti atau dipindahkan ke tempat yang lebih kering. Langsung juga bisa. Jadi dengan cara seperti ini, akhirnya orang yang menemukan atau yang menggunakan kecerdasan buatan ini diarahkan untuk kebahagiaan lingkungan maupun semua makhluk. Kalau sudah seperti ini, maka kita siap menghadapi perubahan, kita siap menghadapi datangnya kecerdasan buatan karena kita tahu kecerdasan buatan ini adalah alat untuk membahagiakan kita, membahagiakan lingkungan, dan membahagiakan semua makhluk. Inilah prinsip yang kita harus miliki sehingga nanti pada saat kita punya kesempatan untuk menggunakan ataupun mengembangkan kecerdasan buatan, kita gunakan untuk kebahagiaan keluarga, lingkungan, dan juga semua makhluk.